Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Indah Prastika dalam Learning Journal yang ketiga pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Laporan malam ini akan merangkum perjalanan apa saja yang memahami seluk-beluk dunia jurnalistik, khususnya mengenai wawancara dan reportase. Karena pemirsa, pada materi kali ini kita akan membahas tentang informasi dan wawancara dalam reportase. Pemirsa, wawancara adalah proses penting untuk mendapatkan data berupa pendapat atau pandangan dari seseorang dan merupakan salah satu teknik dalam reportase. Reportase itu sendiri memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas tentunya. Dalam sebuah wawancara, setidaknya ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama, ada reporter. Yang kedua, ada narasumber. Dan yang ketiga tentunya kameramen. Untuk melakukan wawancara yang sukses, reporter harus melakukan beberapa hal. Yaitu yang pertama, mempersiapkan diri dengan mencari narasumber yang tepat dan mempelajari topik yang akan diangkat. Kemudian yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, tetap bersikap objektif dalam menyampaikan berita. Yang keempat, menguasai masalah dan mengenali sifat si narasumber. Yang kelima, mampu mengembangkan pertanyaan secara spontan berdasarkan jawaban narasumber. Secara praktis, wawancara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti wawancara sosok pribadi untuk mengenal profil seseorang. Kemudian ada wawancara berita untuk suatu peristiwa, atau wawancara jalanan yang mengumpulkan pendapat publik, atau vox populi. Contohnya, ketika melakukan wawancara sosok pribadi dengan seorang tokoh yang terkenal, reporter harus mempersiapkan diri dengan baik tentang latar belakang dan karya-karya tokoh tersebut. Dengan demikian, pertanyaan yang diajukan bisa lebih spesifik lagi dan mendalam. Lalu sedangkan untuk reportase adalah kegiatan meliput dan mengumpulkan berbagai fakta dan informasi dari berbagai sumber, lalu menuliskannya dalam bentuk berita seperti materi sebelumnya. Reportase sangat berkaitan erat dengan kasus atau peristiwa yang telah, sedang, atau akan terjadi. Ada beberapa teknik penting dalam reportase, pemirsa. Di antaranya yang pertama, mulai dengan menyebutkan peristiwa, lokasi, dan identitas kita serta stasiun TV asal. Yang kedua, yaitu memberikan ringkasan informasi terkini dari lokasi. Yang ketiga, melaporkan fakta di lapangan, bukan opini pribadi atau apapun itu, tapi lakukanlah sebagai Anda reporter. Contohnya apa? Contohnya ketika kita meliput sebuah peristiwa besar seperti bencana alam, kita sebagai reporter harus mampu memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada pemirsa, serta menyajikan fakta-fakta yang relevan. Yaitu berdasarkan tugasnya, reporter dapat dibedakan menjadi 2, yaitu reporter lapangan yang bertugas mengumpulkan informasi di lapangan, dan reporter yang untuk di televisi yang melaporkan langsung di hadapan kamera atau biasa disebut dengan news anchor. Jadi secara keseluruhan, wawancara dan reportase keduanya sangat erat kaitannya dengan berita atau informasi. Tetapi tidak semua informasi layak dijadikan berita, dan seorang reporter harus mampu memilih informasi yang menarik untuk dilaporkan. Sebagai contoh dalam reportase tentang isu lingkungan, reporter harus menyajikan informasi yang aktual, faktual, dan relevan, serta memberikan sudut pandang yang berbeda untuk memperkaya pemahaman pemirsa. Sekian laporan Learning Journal
pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Malam ini, dengan saya, Indah Berstika, melaporkan langsung. Selamat kembali ke aktivitas Anda dan sampai jumpa dalam laporan berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.